Tapi Bang Saud tadi dalam minyak itu kan pasti ada shipping, lifting, nyewa tangki dan lain-lain. Transportasinya lah pokoknya. Iya. Infrastrukturnya lah. Yes. Selain si minyak itu. Ada yang bilang memang si kontraktornya itu tendernya ala-ala. Jadi sudah ditentukan memang selama 30 tahun ini. Sekarang siapa sih yang mau bisnis tuh rugi di dunia ini? Gua tanya jujur aja. Saya tadi mengatakan diskusi di depan tadi. Di kepala gua ini sebelah kiri, karena pimpinan KPK itu jaksa penuntut dan penyidik. Gua tuh begitu lihat orang salah di otak gua tuh nuntut aja, rentut. Rencana penuntutan ya di kepala gua tuh. Tapi di sebelah kanan ini, karena aku belajar strategic management, fokus pada competitive intelligence, bagaimana bisnis dilakukan dengan etik dan benar, disertasinya itu nggak selesai Mbak sampai hari ini. Doain gue pokoknya Desembernya jadi itu competitive intelligence. Berapa tahun Mbak? Dari tahun 2004. Astaga. Reynal Kasali udah kemana-mana promotor utamanya. Yang gue nyebut nama nih gitu. Jadi maksud saya adalah bisnis itu dibuat untuk untung. Sekarang kamu bisa yakin nggak? Kalau Mori ini sama keluarganya pindah ke Amerika, dia bakal kena korupsi. Saya yakin nggak juga, karena dia ikut iklim bisnis di Amerika. Ikut kan? Etiknya di sana. Jadi kita kembali lagi saya katakan, terus KPK apa dong? Itu yang saya bilang kemarin, tugas KPK itu menjaga orang baik tetap baik. Sudirman Said, Thomas Lembong, Masa siapa itu? Direktur Pertamina itu. Masa Damanik, ya kan, yang umurnya hanya setahun di Pertamina. Ya. Ini adalah orang-orang yang datang ke KPK yang meyakinkan, Pak Saud, saya orang baik, jagain kita dong supaya gue tetap baik. Kata Thomas Lembong keluar dari mulutnya ketika ke KPK itu, dia bilang, saya nggak usah nyebut siapa orang itu jahat Pak Saud. Sama dengan kalimat Sudirman Said, orang itu jahat Pak Saud. Tujuan kita menjaga orang baik tetap baik itu kan kita masuk kalau ada peristiwa pidananya Mbak. Nggak mungkin juga dia tinggal di rumah Masa Manik 24 jam. Nggak mungkin juga gue di kantor Thomas Lembong 24 jam. Nggak mungkin juga di kantornya Sudirman Said 24 jam. Gue harus pulang. Dia day by day-nya dia harus berhadapan dengan perilaku jahat ular-ular yang ada di situ. Yang akhirnya Masa Manik hanya bertahan 1 tahun. 4 hari setelah dilantik sebagai direktur Pertamina, dia datang ke KPK. Bahasa saya itu pasrah bongkoan. Please Pak, bantu saya untuk menyelamatkan ini. Oke, kita jaga. Umurnya cuma satu tahun. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari cerita itu? Bahwa bisnis ini memang bisnis lemak nian kalau orang Melayu bilang. Ya kan? Lemak nian kalau orang Melayu. Dan bagaimana kita bisa menjaga ini? Itu yang saya khawatir. Kalau hanya disebut orang hanya pergantian pemain, ya nasib Prabowo akan sama dengan nasib presiden sebelumnya. Siapa? Iya dong. Ya kan kita harus percaya kutukan sumber daya alam dong. Iya. Kita harus percaya kutukan sumber daya alam. Lu jangan main-main dengan alam ini. Oke, Bang. Kan waktu itu laporan dari Australia itu udah keluar terkait Petral. Yep. Nama udah ada. Skema udah terbentuk, namanya udah ada. Kenapa KPK tidak langsung menangkap atau langsung melakukan follow up? Sebenarnya ada satu. Kan selalu strategi. Ada satu yang, tapi sampai sekarang belum vonis tuh orang, tapi sebenarnya udah ditersangkakan. Dicek aja namanya, ada satu. Tapi saya lihat bulan Mei kemarin dia masih dipanggil-panggil tuh, belum vonis juga tuh. Ada satu nama. Yang huruf B lah namanya depannya. Depannya huruf B ya? Ya, B. Dan namanya udah dipanggil-panggil. Tapi ketika itu kan kita berproses kan biasanya kan. Tetapi sebagai yang saya bilang tadi, orang gue bicaranya nuntut aja, pada bagian lain juga saya mengatakan bisnis harus kompetitif, orang harus untung, bisnis harus ditata dengan baik segala macam. Tapi kalau dia jahat ya kiri ini kan, kalau dia bisnis baik ya sebelah kanan. Kita menjaga orang baik, sebagaimana Masa Manik datang ke KPK, kita jaga dia gitu. Tapi kemudian kan sebelah kirinya ini banyak orang jahat gitu. Nah, ketika itu kita sudah melihat bahwa saya yang melihat laporan itu aja gue nggak ragu nih. Ada sesuatu di sini yang menurut saya dalam bahasa competitive intelligence itu adalah red flag-nya banyak banget. Bendera merahnya banyak banget. Ya kan? Bendera merah ini yang kemudian kan harus kita jabarin, kita dalemin untuk kemudian ditindaklanjutin.
Yang menurut saya bendera merah itu poin-poinnya masih ada. Yang itu kalau nggak diselesaikan dengan sustainable, hanya kemudian kelihatan ada orang ngambilin ikan di kolam saya, kolamnya dibiarin kayak begitu, nanti begitu ada orang gua tabokin lagi besok, tapi nggak menjaga kolam ini untuk tetap bersih, ikannya sehat, itu nggak dilakukan seperti itu. Ya kita hanya mengatakan, oh iya ini supaya kelihatan populis aja, ya kan? Sehingga bagaimana ini, saya kemarin dalam satu TV itu bilang sama Iksan Nursi, saya bilang, Mas ini kita pegang ya, omongan kita malam ini bahwa ini pengganti pemain. Iya, ini ganti pemain, dia bilang gitu. So what? Jadi penangkapan ini cuma menurut Abang cuma ganti pemain aja. Saya sependapat dengan Iksan. Dari awal memang begitu, kan udah terbukti. Dipindahkannya Petra dibubarin, dipindah jadi ASC di Jakarta, orangnya ikut. Terus kemudian perilakunya berubah. Ya. Yang namanya oplosan, ya. Dan kemudian pada bagian lain cara kita membandingkan beberapa pompa bensin merek berbeda itu aja, jangankan cara nuangnya, cara senyumnya orangnya aja beda. Benar nggak? Iya. Cara itu gambaran dari apa itu di situ? How can you divine that you are competitive compare than your opponent gitu ya komposisi Anda lah gitu. Gini aja deh Bang, cara menghargai pelanggan setianya aja beda. Oke. Mungkin seseorang itu tergantung ibunya di rumah. Ada juga yang ramah Pak Saud, nggak semua juga dong gitu. Tapi kan organisasi Anda nggak bisa ngomongin kaitan dengan personal dong. Karena memang dia dididik sama guru agamanya beda, dia ramah, sopan, walaupun dia dibentak-bentak, ya kan? Tidak ada katakanlah penghargaan. Tapi kan organisasi kan harus structured. Value-nya itu structured, nggak value yang kita bawa dari rumah. Ini kan semua kita ini baik-baik karena ibu kita baik di rumah kan. Negara nggak melakukan apa-apa untuk menjaga orang baik, itu terbukti kok. Saya hanya menyebut 3 nama ini, terbukti negara tidak menjaga orang baik itu tetap baik. Berarti mungkin orang baik tidak cocok di negara ini. Iya memang sementara. Kalau orang baik justru dijerumuskan? Oh iya, memang lebih gampang dengan sejumlah judul lambat. Dia rapatnya jelimet, gue pusing gitu. Iya, dia pakai bahasa yang gue nggak ngerti. Mungkin ChatGPT-nya beda dia sama saya. Dibuat orang sedemikian rupa. Coba saya tanya, bagaimana cara orang menyingkirkan? Ini bukan favoritisme loh ya, ini fakta. 3 orang yang saya sebut tadi itu, ya kan? Orang yang tidak ada kickback, tidak merugikan negara, tapi sekarang sedang dituntut di pengadilan. Nah itu yang saya bilang, saya mengatakan kembali lagi bahwa ketidakpastian dengan risiko yang tinggi ini sampai kapan? Per hari ini kita masih percaya Pak Prabowo, kita berdoa dia sehat 5 tahun ini. Karena kalau dia nggak sehat, susah kita jatuh ke tangan yang nggak jelas loh. Hah? Lu ketawa loh. Tapi kan ijazahnya asli. Aduh. Tapi gue waktu kelamar kerja ada minimal IPK sih. Oke lanjut. Makanya saya nggak mau jadi di rut jadi direksi Bang, bahaya. Kenapa? Apalagi di rut Pertamina. Iya. Bang, mungkin. Saya kan beberapa kali ketemu sama orang-orang Pertamina, termasuk direksi. Banyak orang baik loh di dalamnya. Banyak banget. Teman gue S3 ada 2-3 orang. Jadi orang-orang baik, orang yang dia juga agak deketan ya, sekarang makanya gue bilang jaga orang baik ini susah. Nah bro. iya, gimana? 24 jam bisa jaga dia. Ada beberapa orang baik yang akhirnya jadi direksi, jadi direktur pemasaran. Tapi setelah itu dia larut ya? Terlibat malah. Either itu di situ terjerumuskan mental atau dia asing, gak sih? Dipaksa memang harus begitu. Ada yang bilang, lah ini kan bisa saya usul aja, kenapa jadi kita keseret-seret? Ya akhirnya kita kembali ke textbook Mbak, bahwa korupsi by greedy, by opportunity, by need, by environment gitu. By system. By system. Jadi terlibat di environment-nya. Di situ aja. Ya, kemudian bagaimana negara bisa menyelesaikan orang yang by greedy atau karena opportunity, karena yang kebutuhan? Oke lah, nggak mungkin lah kalau Pertamina kebutuhan ini kan maksudnya yang dasar-dasar. Nggak mungkin juga tiap bulan lu ganti mobil baterai, lu ganti ini gitu kan. Tapi by need ini kan maksudnya itu adalah yang basic tuh ya asuransi apa segala macam. Itu kan mereka udah melebihi, udah lebih dari cukup. Makanya kemarin kan gajian salah satu judulnya yang rombongan pertama itu kan disebut gaji MM-an, tapi ini kan itu yang disorot orang kan begitu kan. Nah,
lagi-lagi ya udah ketidakadilannya dibandingkan dengan umpamanya orang di, kita belum bicara orang di BUMN yang lain loh. Sebenarnya sama-sama di BUMN, kenapa beda gajinya? Ayo, sama-sama BUMN nih, pasti beda kalau Iya, BUMN beda sini. labanya. Ya, kenapa? Ya itu dia Bang, bisnis minyak tuh jujur aja kaya. Ya. Jadi artinya bahwa kenapa ini berbeda aja itu perlakuan kita untuk kemudian sehingga kemudian opportunity setiap orang untuk melakukan sesuatu itu jadi berbeda. Karena memang dari awal kita sudah memang tidak meletakkan lu pokoknya pegawai negeri di BUMN, mau lu di perkebunan yang katanya lu mungkin bisa nyuri-nyuri sawit, atau kemudian di Pertamina kamu bisa buka-buka keran dikit-dikit, atau kemudian kalau kamu punya di Telkom kamu bisa main-main di pulsa atau segala macam. Atau di bis Damri. Ya, iya kan? Maksud saya gini loh. Bagaimana kita bisa membuat itu sehingga meyakinkan itu yang saya maksudkan tadi adalah kepastian sehingga korupsi yang memungkinkan karena 4 hal tadi itu bisa kita selesaikan. Ya kan? Jadi kalau memang hanya persoalannya kembali lagi karena opportunity, kita punya sistem. Seruat apapun namanya supply chain di Pertamina itu semua ada alat bantunya. Kalau katakanlah kita mau bikin satu harga di Jakarta sama dengan di Papua, itu kan yang agak bikin masa manik agak ruwet ketika itu harga di Jakarta harus sama dengan harga di Papua. Tapi itu bisa diselesaikan. Menjadi ruwet kalau orang punya konflik of interest. Menjadi ruwet ketika kemudian mengurus perusahaan itu seperti ngurus perusahaan milik pribadi. Menjadi ruwet ketika shippingnya harus pakai kapal dari perusahaan ini ya, itu jadi ruwet ya Bang ya. Apalagi kalau umpamanya itu tidak dilakukan dengan tender yang benar, penawaran yang benar kan, sehingga yang saya katakan kembali lagi salah satu World Competitiveness Index itu bagaimana kita menata persaingan di Indonesia itu termasuk indikator bahwa lu memang korup sebenarnya. World Competitiveness Index memberi kita nilai rendah juga. Cara kita menata persaingan itu loh, gitu. Bang, Pertamina yang dengan beban yang begitu berat ya, jadi bancakan beberapa partai politik atau siapapun yang ingin kaya dari Pertamina itu, dia tetap jadi salah satu 100 perusahaan terkemuka di dunia kan. Berarti menurut Abang untuk menyelamatkan Pertamina salah satunya dengan dia harus go public ya. Dengan melakukan go public, kasih syarat, kalau gue presidennya gue bilang 10 bulan lu lakukan supaya semua orang bisa mengaudit. Nggak sembarangan lu ganti-ganti komisaris yang nggak jelas politik latar belakangnya, nggak punya profesi dan seterusnya. Bukan hanya bagi-bagi ini, tapi kan agak susah nanti nyerang ke beliau juga. Kan kita tahu komisaris itu kayak gimana gitu. Tapi kalau dia mau mulai itu, dia kirim sinyal ke pasar, nih loh gue mulai berubah nih, gue mau adili nih orang-orang, sekarang gue mau masuk ke tata kelola nih, tata kelola yang international wide value gitu ya kan, bahwa sebenarnya bisnis itu harus dilakukan dengan etik bisnis, tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, fairness, terus kemudian jauh dari perilaku korup. Itu kan standar-standar yang udah ada di buku manapun. Kalau Anda pergi ke Singapura, pergi ke Amerika, ya kan, transparan itu kan sudah sangat jelas, akuntabel itu kan jelas, salah satunya diantaranya yang saya bilang tadi itu. Kalau kita hanya mengharapkan laporan Kordamenta yang dibuat oleh Kordamenta dari Australia, itu BPK juga bisa melakukan itu. 1 rupiah masuk keluar dia bisa hitung, nggak susah. Tapi ketika konflik of interestnya tinggi, ya udah. Apalagi kalau kita katakan lagi-lagi ini politik, kan kita tahu di BPK itu kan pimpinannya 9 itu punya latar belakang politik semua kan. Background politik semuanya. Jadi gimana dong? It's all about politik.